saudara-saudaraku, mulai dengan sukacita, mulai dengan hati yang gembira, dan hari kita akan menjadi luar biasa. Pagi ini kita mulai dengan cerita menarik burung-burung yang ada dekat saya ini. Yang nuri merah bernama Flash, yang jala kebo hitam ini, yang mondar-mandir bernama Batman. Kedua burung ini dinamai oleh anak-anak kami dengan nama superhero. Kehadiran mereka berdua kami kategorikan ajaib karena bukan kami yang mencari, tapi mereka datang ke rumah kami sendiri dengan cara yang unik. Pendek ceritanya, kami pelihara dan kami jaga. Keduanya saat ini menghadirkan sukacita pagi hari kami karena siulan mereka yang unik dan juga tingkah polanya yang lucu-lucu. Khususnya yang nuri merah, karena sudah jinak di dalam rumah dia bisa berjalan, terbang. Kemudian dia mendekati setiap anggota keluarga, menemani belajar dan bekerja. Lucu-lucu hingga kami senang melihatnya di rumah kami saat ini. Melalui burung-burung ini saya teringat akan firman Tuhan berbicara tentang kekhawatiran yang pagi ini bisa menjadi inspirasi sukacita kita. Saudaraku bisa baca lengkap di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ingat ya, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tapi saya hanya akan membaca ayat 26 dan 27 pagi ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Kekhawatiran selalu menjadi bagian yang membuat hidup kita ini penuh ketakutan. Khawatir akan pekerjaan, khawatir akan masa depan, khawatir akan kehidupan anak-anak, khawatir akan kehidupan pasangan suami istri, dan banyak kekhawatiran lagi. Khususnya saat ini khawatir akan kesehatan karena banyak penyakit-penyakit yang berbahaya. Semua hal ini membuat kita khawatir, dan kekhawatiran itu dapat membuat kita lemah. Kekhawatiran dapat membuat kita sakit, dan banyak halnya lainnya lagi yang kurang. Tapi saya percaya firman Tuhan ini mengajarkan kita, khususnya di ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus fokus dengan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan dengan sebaik mungkin. Kita harus dekat dengan Tuhan sebaik mungkin. Dan semuanya akan ditambahkan. Tapi kadang-kadang kita bingung dengan apa yang ingin kita lakukan. Mencari Tuhan bagaimana. Padahal banyak hal sederhana yang dapat kita lakukan. Dan dalam perenungan saya temukan dalam Filipi 4 ayat 4-8. Dikatakan ayat demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada 4 hal penting yang bisa saya bagikan saat ini kepada saudaraku semua untuk kita menghadapi kekhawatiran. Pertama, tetap usahakan bersukacita dan berbuat baik. Keduanya itu tergantung keputusan kita, bukan keadaan, bukan kondisi. Jika memang kau sedang menghadapi kekhawatiran ini, keluargamu ada, ajak mereka untuk sama-sama bersukacita. Pikirkan bagaimana bisa bersukacita dengan mereka. Bernyanyi dengan aplikasi-aplikasi dari handphone, bermain game bersama anak-anak, menemani mereka latihan-latihan basket, ataupun bola, ataupun naik sepeda. Yang saat ini lagi ramai naik sepeda. Macam-macam lagi hal yang bisa membuat kita bersukacita, saudara. Lakukan itu, sehingga akan bangkit sukacita yang baru. Kemudian, tetap berbuat baik. Jadi berkat. Jangan berhenti, jangan hanya diam di rumah, jangan hanya mengurung diri dalam kamar pada saat kekhawatiran muncul. Tapi lakukan hal-hal yang baik. Tetap perhatikan teman-teman kita dalam pelayanan, perhatikan teman-teman kita dalam pekerjaan, perhatikan sahabat-sahabat lama kita. Mulai Zoom kembali yang lagi ramai dilakukan. Bikin video call bersama dengan orang tua kita dan orang-orang terkasih kita. Meskipun jauh, temukan kembali rasa kasih sayang itu. Kemudian yang kedua, berdoalah, karena itu cara paling tepat untuk kita lepaskan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Berseru jika dibutuhkan, menangislah jika dibutuhkan. Karena Tuhan peduli akan setiap air mata kita. Yang ketiga, yang pasti akan kita terima itu adalah damai sejahtera. Karena itu sudah janji Tuhan. Bahkan ada hal-hal yang gak terpikirkan oleh kita saat kita berserah pada Tuhan. Saudaraku yakin, pada saat engkau berdoa, mungkin kau tidak akan langsung menemukan jawaban. Tapi Tuhan akan berikan ketenangan dan damai sejahtera. Karena apa? Itu kekuatan
yang menjadi kekuatan awal kita, untuk memberikan kekuatan-kekuatan baru lainnya, untuk kita bisa menghadapi hari-hari kita, untuk kita bisa menghadapi kekhawatiran kita bersama dengan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, tetap usahakan memikirkan hal-hal positif hingga semua tantangan penyebab kekhawatiran bisa dilalui dengan baik. Saudaraku, semua ada dalam pikiran kita. Mulailah berpikir untuk hal-hal yang positif, perkatakan hal-hal yang baik, positif, hidupi hal-hal yang baik dan positif, bergaullah dengan orang-orang yang baik dan positif. Lakukanlah semua hal-hal yang positif, sehingga engkau akan membangun hidupmu dengan cara yang baik, hidup dengan kerajaan surga. Hal itulah hal yang baik dapat kita lakukan, saudara, pada pagi hari ini. Mulailah dengan sukacita, mulailah dengan hati yang gembira, dan hari kita menjadi luar biasa bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, amin.